Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam proses KBM Mata Pelajaran Agama Katolik. Baik adik-adik, hari ini kita masih di bab 5, subtema B tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Masih dengan kompetensi dasar yang sama juga, yakni 3.7, memahami makna sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus demi kebahagiaan manusia. Adik-adik, kematian merupakan sebuah peristiwa yang sangat pasti bagi setiap makhluk hidup. Tidak ada manusia yang tidak mati. Semua yang hidup pada saatnya akan mengalami kematian. Mereka yang telah mati diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup. Dalam pandangan tradisional mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan jasmani saat jiwa manusia terpisah dari raganya. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1013 mengatakan bahwa kematian adalah titik akhir peziarahan manusia di dunia, titik akhir dari masa rahmat dan belas kasihan yang Allah berikan kepadanya supaya melewati kehidupan dunia ini sesuai dengan rencana Allah dan dengan demikian menentukan nasibnya yang terakhir. Nah, sebagai manusia, Yesus pun mengalami kematian. Yesus wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukan akhir segalanya tentang Yesus, sebab Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Warta tentang kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar yang paling penting dalam iman Kristen. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Kebangkitan Yesus merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab melalui baptisan, kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Bahkan bukan itu saja, sebagaimana Kristus masuk dalam kemuliaan Allah di surga, demikian pula setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita lihat bersama-sama tentang memahami peristiwa, makna kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Apa bukti kalau Yesus sudah bangkit dari kematian? Ada dua bukti tentang Yesus sudah bangkit dari kematian. Yang pertama, kubur atau makam kosong. Kitab suci Perjanjian Baru menceritakan tentang makna makam kosong sebagai titik awal kebangkitan Yesus. Tetapi kejadian makam kosong ini tidak langsung dengan sendirinya menjadi bukti tentang kebangkitan. Perempuan-perempuan yang melihat makam Yesus yang kosong awalnya berpikir bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Walaupun demikian, makam kosong itu adalah bukti yang sangat penting untuk semua orang. Dengan melihat kejadian makam kosong dan melihat kain kafan terletak di tanah, maka mereka menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mereka akhirnya percaya bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. Yang kedua,
penampakan Yesus kepada para muridnya. Kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan Yesus. Pertama kali, Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Merekalah saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada Petrus, lalu kemudian kepada ke-12 muridnya. Kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah peristiwa sejarah. Dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Santo Paulus telah menulis kepada umat di Korintus sekitar tahun 56. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Paulus berbicara di sini tentang sebuah tradisi yang hidup mengenai kebangkitan yang ia dengar sesudah pertobatannya di depan pintu gerbang Damaskus. Nah, adik-adik, kira-kira mengapa Kristus bangkit? Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 5 alasan mengapa Kristus itu bangkit. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Kristus yang rela taat pada kehendak Allah, menderita dan wafat, sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Rasul Paulus menuliskan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kami. Yang ketiga, untuk memperkuat harapan. Karena Kristus telah membuktikan bahwa Dia bangkit dan membawa orang-orang kudus bersama dengannya, maka kita dapat mempunyai pengharapan yang kuat bahwa pada saatnya kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Santo Thomas mengutip dalam kitab Roma bab 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan yang kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah tidak berakhir pada kematian Kristus di kayu salib, namun berakhir pada kemenangan Kristus, yaitu dengan kebangkitan Yesus. Nah, seperti apakah kebangkitan Yesus itu? Yang pertama, tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama, yang disiksa dan disalibkan. Hanya tubuh Yesus tersebut sudah dimuliakan. Yesus yang telah bangkit berhubungan langsung dengan murid-muridnya. Ia membiarkan dirinya diraba, dan ia makan bersama dengan mereka. Ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu.
tetapi tubuh yang benar dan sungguh-sungguh serentak pula memiliki sifat-sifat tubuh baru yang sudah dimuliakan. Yesus tidak lagi terikat pada tempat dan waktu, tetapi dapat ada sesuai dengan kehendaknya di mana dan bila mana Ia kehendaki. Tubuh kebangkitan adalah tubuh ilahi. Itulah sebabnya Yesus yang bangkit juga bebas untuk menampakkan diri sesuai dengan kehendaknya. Yang berikut, kebangkitan Yesus bukan berarti Yesus kembali ke kehidupan duniawi. Kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus akan kembali ke dunia seperti yang dialami oleh putri Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus sesaat setelah mereka dibangkitkan oleh Yesus sebelum wafatnya. Tindakan Yesus terhadap mereka semata-mata untuk memberikan bukti kekuasaan Yesus sebagai utusan Bapa atau sebagai putra Bapa. Kelak, mereka yang telah dibangkitkan oleh Yesus akan mati lagi. Kebangkitan Kristus memang lain sifatnya. Tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang dipenuhi dengan kekuasaan Roh Kudus, tubuh yang ilahi atau dalam istilah Paulus yang surgawi. Kenaikan Yesus ke surga. Mari kita lihat. Selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya. Selama itu, keadaannya yang mulia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa, sehingga para murid-murid-Nya dapat mengenali Dia. Ia hadir di tengah mereka, makan dan minum juga bersama dengan murid-murid-Nya, dan mengajarkan kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Yesus mengakhiri kebersamaan dengan para murid-Nya dengan menyampaikan tugas perutusan untuk mewartakan Injil dan menjanjikan kuasa Roh Kudus. Gereja Katolik mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahannya. Yesus senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dengan kenaikannya ke surga dengan tubuh dan jiwa, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat kemanusiaannya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Kenaikan Kristus ke surga berbeda dengan pengangkatan Bunda Maria. Ingat, kenaikan Kristus ke surga itu memiliki perbedaan dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga karena kekuatan Allah, sedangkan Yesus Kristus naik ke surga karena kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena Dia adalah sungguh Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kenaikan Yesus Kristus ke surga juga mempunyai makna bahwa Ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal itu diungkapkan dengan perkataan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini ada dalam syahadat para rasul, atau yang biasa kita sebut dengan aku percaya. Duduk di sisi kanan Bapa mengandung makna bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa dan kemuliaan dan kehormatan. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Nah, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitannya membuktikan bahwa
pengajaran, dan termasuk klaim bahwa Dia sungguh Allah mendapatkan bukti yang kuat. Hal ini diperkuat bahwa janji akan kebangkitan Kristus telah dinubuatkan sebelumnya. Dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan yang baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Dikatakan dalam Roma bab 6 ayat 4, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu hidup di dalam rahmat yang memungkinkan kita untuk dapat menjadi saudara Kristus dan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Nah, makna kebangkitan Kristus juga bagi kita yang pertama itu, kebangkitan itu merupakan sebuah tindakan eskatologis. Artinya memiliki ciri eskatologis yang menyangkut dengan akhir zaman. Kebangkitan Yesus itu memiliki dua dimensi, yakni antara Allah yang membangkitkan dan Yesus yang bertindak sendiri. Keduanya ini saling melengkapi. Yang berikut, kebangkitan juga merupakan sebuah keselamatan atau sebagai keselamatan. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah awal dari kebangkitan semua orang mati. Penyelamatan itu sudah datang dan terlaksana dalam diri Yesus Kristus. Dan yang berikut, kebangkitan juga sebagai cara baru kehadiran Yesus. Kebangkitan membuat Yesus Kristus mengatasi ruang dan waktu sehingga dapat selalu hadir di tengah umatnya di dunia ini. Makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Kristus akan membawa kita pada kepercayaan, atau Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia untuk masuk di dalam kemuliaan surgawi. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Berkat kenaikan Yesus ke surga, kita dapat sepenuhnya percaya kepada Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat bagi kita di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid. Dia sendiri telah terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Nah, setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikan Yesus ke surga, para rasul bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Para rasul yang pada waktu itu masih belum mengerti secara penuh akan kerajaan Allah, masih berharap bahwa setelah kebangkitan Yesus akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun, dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Nah, adik-adik, walaupun Yesus sekarang sudah berada di surga bersama Allah Bapa, namun kehadiran Yesus itu masih bisa kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, Yesus itu hadir dalam Ekaristi, terutama di dalam komuni suci. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat Ekaristi itu merupakan tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Yesus hadir untuk menguatkan iman kita. Yang kedua, Yesus juga hadir di dalam sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Contohnya sakramen baptis, sakramen Ekaristi,
dan yang 5 lainnya lagi. Dalam sakramen-sakramen ini, Kristus hadir untuk menyelamatkan. Dan yang berikut, Ia hadir melalui para pemimpin gereja. Yesus Kristus hadir melalui para pemimpin gereja. Merekalah yang adalah wakil Kristus di dunia. Melalui mereka, Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Baik adik-adik, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, yakni dalam iman Katolik, refleksi kebangkitan yang terungkap dalam syahadat para rasul iman kebangkitan dirumuskan dalam syahadat para rasul dengan kalimat yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, rumusan iman akan kebangkitan ini berangkat dari kisah mengenai kebangkitan. Sebaliknya, kisah kebangkitan juga tidak bisa dilepaskan dari kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus disebut sebagai peristiwa historis karena kematian Yesus benar-benar terjadi dalam sejarah dunia dan sejarah umat manusia. Sedangkan kebangkitan Yesus merupakan peristiwa iman karena hanya dapat dikenal dan dilihat dalam kacamata iman, sehingga mereka yang sebelumnya mengalami kegagalan dan mengalami putus harapan berubah menjadi sebuah kemenangan. Baik adik-adik, demikian video penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa menyimak tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Dan semoga kalian juga bisa memahaminya ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, juga selalu jaga kesehatannya. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak di mana saja kalian berada. Sekian materi atau sekian video penjelasan dari Ibu. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat siang, salve, Tuhan Yesus memberkati.